Kemarin istriku tengok Amin bawa durian, heran. Sebab kalau di kampung durian harganya berapa Dek? Mahal nggak? Mahal banget. Mahal banget. Kemudian Bang Toha tunjukkan video kawannya Bang Toha hantar buah durian di kebunnya sampai berbuah banyak. Katanya sekarang di Malaysia Dek, buah durian musangking harganya turun. Kemarin lihat musangking di kampung sebelah berapa Dek harganya? 300 lebih ya 1 kilonya. Kilo 75. Itu yang montong, tapi yang musangking ratusan ribu. Karena istri tengah busy jualan TOS, jadi ceritanya nanti Bang Toha sambung di area persawahan sambil sembang-sembang tentang suasana di Malaysia dan di kampung Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jadi tadi Bang Toha sempat bersembang-sembang dengan istri menceritakan tentang suasana di Malaysia ketika adik saya masuk kerja dan panen buah durian. Kebetulan istri saya juga menonton videonya Amin, dibuat terkejut. Terkejutnya itu sebab kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada semacam buah durian yang begitu lebat macam di Malaysia. Kalaupun ada, misal kata buah durian yang berbuah banyak di perkampungan di sini dijual, jadi tidak dibagi-bagikan ya. Karena di Malaysia pokok buah durian kalau saya lihat di perbukitan semuanya itu tumbuh sangat subur dan buahnya kadang-kadang satu pokok penuh dengan buah durian kalau musim jadi. Jadi berbeda dengan suasana di pedesaannya Bang Toha yang dimana kalau cari pokok buah durian agak sulit. Ada sih ada, biasanya ada di ujung ya, atau di paling bukit paling atas. Itu pun kalau berbuah tidak begitu sangat banyak macam di Malaysia sahabatku semua. Dan semalam ya Allah ya Robbi, Bang Toha dihantar message video kawannya Bang Toha yang ada di Malaysia. Sampai buat saya terliur. Mari sini Bang, kalau nak durian. Di sini harga durian di Malaysia tengah jatuh. Padahal kalau di Indonesia sahabatku semua, harga musangking, harga duri hitam 1 kilonya itu mencapai ratusan ribu. Ini bagi teman-teman yang mungkin teringin nak makan durian yang premium, yang banyak uang, ya bisa saja langsung melancong ke Malaysia menikmati beragam jenis buah durian premium yang harganya untuk saat ini katanya sih lebih murah daripada tahun kemarin. Kalau di kampungnya Bang Toha sahabatku semua, jika musim kemarau seperti ini tidak ada pokok buah durian, yang ada hanya pokok tembakau. Jadi di sini kalau musim panas biasanya para petani akan menanam tembakau macam ini, tanaman tembakau yang ada di perkampungan Indonesia. Dan ini jika tembakonya misal kata terkena hujan deras tak jadi. Kalaupun jadi, dia mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Jadi kalau untuk tanaman tembakau di sini memang harus musim kemarau. Karena kalau musim penghujan, dia tembakau tak jadi sahabat semua, tak wangi. Dan di sini Bang Toha tunjukkan suasana pedesaannya Bang Toha yang ada di daerah Jawa Tengah. Mungkin teman-teman yang ingin melancong, saya akan jemputlah daripada Bandara Semarang. Dan tentunya ketika Bang Toha berada di kampung hampir setahun, begitu sangat rindu dengan suasana di Malaysia, yang dimana kerinduan tersebut rindu dengan kawan-kawan yang begitu sangat baik, rindu dengan Mas Randy. Kemarin saya juga sempat reaction videonya karena beliau salah satu teman saya yang begitu sangat baik, dan beliau beda daerah sahabatku semua, yang dimana kalau Mas Randy ini orang timur, bunyi hon. Jadi di sini tuh kalau bunyi hon itu hal normal, tapi kalau di Malaysia bunyi hon memang salah satu bunyi yang dimana kalau naik motor itu pantangan.
Dan sahabatku semua, lanjut cerita ya. Ketika melihat Mas Randy dengan adik saya Amin panen buah durian, ya Allah, begitu rasanya ingin secepat mungkin terbang ke Malaysia, bisa berkumpul dengan mereka. Banyak kawan-kawan yang berkomentar, Mas Toha pasti menangis jika melihat videonya Amin. Di sana Amin makan buah durian, makan sedap-sedap. Bang Toha di kampung makan apa? Kalau di kampung sahabatku semua, ya makan tahu tempe. Karena apa? Kalau makan tahu tempe ini murah. Makan daging harganya mahal. Makan ayam, harga daging ayam juga mahal. Jadi rata-rata kalau kehidupan di kampung ya makanya sederhana saja sahabatku semua. Biasanya tempe goreng, tempe tumis. Karena sudah azan maghrib, jadi Bang Toha nak balik terlebih dahulu. Sebenarnya tadi nak sambung cerita dengan istrinya Bang Toha, cuma karena istrinya Bang Toha tengah busy, jadinya Bang Toha sambung cerita di tepi sawah. Dan ada pemilik kebun sawah, sahabatku semua. Kok ada pemilik kebun sawah sih? Ada pemilik sawah. Dikira saya mau ngapain, padahal hanya buat video. Jadi di sini kadang-kadang kalau orang tengah buat video, mereka itu tak macam di Malaysia, sahabatku semua. Kadang-kadang dikira media ataupun orang pemerintahan. Pukul 5.40 menit kalau di kampung Indonesia nampak mau gelap. Tapi kalau di Malaysia pukul 5.40 menit itu masih terang benderang ya. Jadi perbedaan selisih 1 jam untuk azan maghribnya. Sudah sampai di rumah dan baru saja Bang Toha sholat maghrib kali ini nak makan. Seperti apa sih masakan di kampung kalau sudah di rumah? Jadi biasanya kalau tak beli ikan, masak tahu tempe, masak sayur sahabatku semua. Itulah kalau kita hidup di kampung, jadi pandai-pandai jimat lah. Kalau nak beli ayam sebenarnya juga bisa, tapi harga ayam ya di sini kalau untuk 1 kilonya sekitar Rp38.000 atau hampir Rp40.000 gitulah. Cuma untuk istrinya Bang Toha ini jarang-jarang beli ayam, kebanyakan masak ikan dan tahu tempe. Kalaupun beli ayam biasanya beli ayam geprek. Kalau untuk harga ayam geprek satu porsinya di Indonesia, kalau di kampung ya, kalau di kampung itu masih terbilang cukup lumayan murah. Jadi sekitar Rp14.000. Rp14.000 itu kalau diringgitkan berapa ya? 14.000 ya, 4 ringgitan lah. 4 ringgitan sudah dapat ayam, sudah dapat sambal. Jom untuk sahabatku semua jemput makan. Kemarin saya tengok videonya Mas Randy dengan Amin jalan-jalan di Mersing, yang dimana makan nasi lemak. Ya Allah ya Robbi, sungguh rindu nasi lemak khas Malaysia. Dan sebenarnya di kampungnya Bang Toha, kok di kampungnya Bang Toha sih, kampung sebelah juga ada yang jual nasi lemak. Cuma jaraknya sekitar 30 menitan dan buka dari mulai pukul 6 sampai tutup pukul 1. Insya Allah besok kalau tak busy, Bang Toha nak pergi ke sana mengobati kerinduan saya dengan Malaysia, yang dimana kalau bekerja di kampung kemudian makan nasi lemak masakan orang kampung, Masya Allah begitu sangat sedap. Jom sahabatku semua jemput makan. Hari ini Bang Toha makan tumis tempe dengan sayur apa tadi, kacang dengan wortel dicampur-campur lah. Jom jemput makan semuanya. Dan seperti inilah sahabatku semua makanan orang kampung. Jadi masak tadi pagi, petang, siang tetap tidak ganti ya, karena sayang kalau dibuang. Ada tumis tempe. Nah, ini tumis tempe, ada tempe goreng lagi. Dan di sini Bang Toha makan tempe goreng, makan tumis tempe, dan juga ada telur 1 keping. Jom untuk sahabatku semua jemput makan semuanya. Sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Tempe sahabatku semua, tempe goreng. Kalau di Malaysia untuk cari lauk tempe juga sangat mudah. Biasanya kalau olahan tempe di Malaysia petang-petang digoreng garing, dimakan menggunakan sambal kecap. Tapi kalau di Indonesia biasanya tempe dikasih tepung, kemudian makannya menggunakan cili mentah, cili fresh. Jadi ada sedikit perbedaan sahabatku semua. Dan ini memang lauknya tempe, tempe orek, tempe goreng,
telur. Nanti kalau makan tempe terus gimana Bang? Ya alhamdulillah makan tempe terus ya nggak apa-apa sahabat semua, sehat-sehat aja ya. Jadi kalau makan ayam, makan sih makan. Cuma kalau istrinya Bang Toha ini memang jarang sekali makan ayam. Nah mungkin nanti ada yang bertanya juga, Bang istri anaknya kemana? Kalau istrinya Bang Toha sekarang tengah ada acara tahlil, kemudian untuk anak tengah mengaji. Jadi Bang Toha makannya seorang diri. Bismillahirrahmanirrahim, jemput makan semuanya. Bismillah. Apapun makanannya, kalau kita syukuri, terasa nikmat. Insya Allah, kalau tak busy, besok Bang Toha nak pergi ke laut, sekalian belanja ikan banyak untuk berbagi kepada jiran-jiran sebelah. Sebab kemarin ada yang berbagi super tank ya. Jadi meskipun kemarin berbagi super tank untuk Bang Toha, tapi saya belanjakan untuk jiran-jiran sebelah supaya bisa berkongsi rezeki daripada orang baik dari Malaysia. Jadi Bang Toha lanjut makan terlebih dahulu sahabatku semua. Selepas ini Bang Toha nak pergi ke tempat jualannya Mbak Feni untuk membelikan makanan Mbak Feni, karena Mbak Feni belum makan. Jadi Bang Toha nak belikan ayam geprek. Bismillah. Kita beli ayam geprek dulu sahabat semua. Kalau di Indonesia penjual ayam geprek rata-rata itu jarang yang punya kedai besar. Jadi kebanyakan biasanya menggunakan gerobak atau tenda di tepi jalan macam ini. Jadi kalau malam ini merupakan salah satu street foodnya sahabat semua. Ini dia, kita beli geprek bakar. Jadi hari ini beli ayam geprek bakar. Kalau di Indonesia sahabatku semua, ayam geprek ini bervariasi ya. Ada yang dibakar, nanti pun ada yang dikasih celup-celup. Dan di sini harganya sekitar Rp8.000, Rp9.000, Rp11.000, Rp12.000. Jadi paling mahal ini Rp14.000 pakai mozzarella. Jadi tengah dimasak mbaknya. Kalau di Malaysia biasanya tempat ini sering disebut dataran, tapi kalau di Indonesia biasanya disebut alun-alun. Tapi ini merupakan salah satu alun-alun atau dataran yang berada di kampungnya. Kalau yang ada di perkotaannya, datarannya cukup sangat luas. Dan di sini untuk jualan makanannya itu sampai sekitar pukul 10 saja. Jadi pukul 11, pukul 12 suasananya sudah tidak ramai. Dan mbaknya tengah masak ayam geprek bakar. Harganya sampai beribu-ribu hingga puluhan ribu rupiah. Tapi bukan ringgit sahabatku semua. Di sini juga ada penjual cilok, penjual sate, penjual lontong, penjual nasi uduk, nasi goreng. Semuanya serba ada sahabatku semua. Dan di sana ada penjual nasi goreng. Dan biasanya kalau warga kampung beli makanan di tempat seperti ini, datang satu family, ramai-ramai makan di padang, bawa tikar. Dan kira-kira berapa ringgit Bang kalau misal kata bawa sekeluarga? Kalau 3 orang ya bawa Rp100.000 cukup lah, atau sekitar 24 ringgit.
Tapi kalau di kampung, kalau di perkotaan sudah lain cerita sahabatku semua. Sebab kalau di perkotaan untuk biaya hidup lebih agak besar berbanding di pedesaan atau di perkampungan. Dan ini dia sahabatku semua, penampakan ayam geprek 2 porsi seharga Rp23.000, bukan Rp23.000 ya. Kalau Rp23.000 sudah dapat mobil di Indonesia macam ini. Jadi memang ayamnya kecil, tidak begitu besar, karena ini kalau diuangkan ringgit tidak sampai 10 ringgit, cuma sekitar berapa ya, sekitar 7 ringgitan sahabatku semua. Dan Mbak Feni salah satu pecinta ayam geprek. Mbak, kenapa suka ayam geprek? Ya sedap. Ya? Sedap saja. Sedap saja? Ya. Oh, ternyata sudah pandai cakap Melayu dia. Tahu Mbak sedap tuh, apa sedap? Enak. Jadi kalau di Malaysia memang tak cakap enak Mbak, tapi cakap sedap. Sebenarnya sahabatku semua, jual ayam dengan 1 porsi macam ini sekitar Rp12.000. Untungnya itu sangat sedikit Pak ya. Apalagi harga ayam di Indonesia itu cukup lumayan mahal. Jadi di sini penjual mau tak mau harus jual dengan harga murah supaya bisa laku. Apalagi kalau kehidupan di desa sahabatku semua, kehidupan di desa itu apa ya? Kalau tidak ada panen raya, daya beli itu menurun. Dan itulah harga makanan di sini sahabatku semua. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi kepada sahabatku semua. Kalau hidup di kampung sebenarnya untuk biaya hidup atau budget hidup sebenarnya masih terbilang agak cukup murah. Cuma pandai-pandai kita untuk berbelanja. Selesai beli ayam geprek, kali ini Bang Toha pergi ke Pekan untuk beli sayur. Kebetulan hari ini di Pekan tengah ada promo sayur yang dimana satu ikatnya cuma Rp5.000 atau setara 1 ringgit, berapa ya, 1 ringgit 20 sen macam itulah sahabatku semua. Dan akhirnya Bang Toha sampai sudah di kota kecilnya. Alhamdulillah kali ini ada promo sayur yang dimana harga sayurnya cukup murah sekali dan tidak ada setiap hari sahabatku semua. Jadi Bang Toha rela jauh-jauh daripada kampung sebelah menuju ke Pekan. Ini kalau di kampung istrinya Bang Toha tidak ada promo jualan sayur macam ini sahabatku semua. Jadi promo-promo macam ini di hari tertentu saja. Dan di sini Bang Toha tunjukkan satu pack macam ini Rp5.000 atau setara 1 ringgit 20 sen. Ini konsepnya memang macam jualan sambil bersedekah sahabatku semua. 1 ringgit 20 sen macam ini semua. Kira-kira mahal atau murah? Tapi memang kalau budget hidup di kampung sahabatku semua, kalau di Indonesia harga sayur-sayur macam ini memang terlampau murah. Kalau di Malaysia harga sayur agak lumayan mahal. Tapi kalau dibilang mahal juga enggak sih, sebab gaji kerja di Malaysia itu tinggi, tidak macam di sini sahabatku semua. Alhamdulillahirobbilalamin, baru saja pulang daripada berbelanja di Pekan. Jadi selama Bang Toha hampir setahun di kampung, rasanya itu memang agak berbeda jauh sahabatku semua soal bab urusan berbelanja. Jadi kalau dulu di Malaysia apa-apa teringin beli ini beli itu langsung dibeli. Tapi sekarang di kampung memang harus bisa memainkan peranan ya. Yang dimana kalau kita hidup di kampung itu harus bisa mengatur keuangan sebaik-baik mungkin. Jadi misal kata teringin nak belanja murah harus pandai-pandai cari promo. Alhamdulillah di sini itu sudah hampir mirip macam di Malaysia. Yang dimana kalau untuk bab soal jualan sayur sekarang sudah kita bisa tengok di Facebook itu sudah mulai rame lah bermunculan jualan online. Kalau dulu nggak ada sahabatku semua, tapi kalau sekarang sudah macam di Malaysia. Cuma kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada Grab macam di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan sudah ada Grab. Misal kata kita teringin nak beli sesuatu tinggal Grab, makanan sudah ada di perkampungan. Tapi kalau di sini belum ada. Dan sebenarnya kalau ditanya apakah Bang Toha rindu dengan suasana di Malaysia, jawabannya ya jelas sangat rindu sahabatku semua. Tetapi apalah daya, di kampung ada sesuatu yang penting sehingga mau tidak mau harus
rehat dulu di kampung. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lagi, mungkin Bang Toha akan ke sana balik. Dan insya Allah doakan semoga juga ada rezeki, setidaknya bisa jalan-jalan mengunjungi kawan-kawan yang ada di sana. Doakan saja yang terbaik sahabatku semua. Mungkin banyak kawan-kawan yang bertanya-tanya, Bang Toha begitu terlampau lama di kampung, apa yang dirasakan? Alhamdulillah sehat selalu sahabatku semua. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan saya doakan semoga kawan-kawan yang ada di sana sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.